Kita ngobrol lagi ya, lanjut ya, dari ya. Oke. Kita tadi ngobrolin soal pemberdayaan masyarakat, ada yang ketinggalan sedikit tadi. Mungkin dari bisa cerita tuh dengan yang di pabrik, pemberdayaan masyarakatnya gimana kira-kira. Kemudian sama yang kebun seputaran tadi kan, kira-kira ada yang minat ikut nanam mayan nggak sih? Ya, misalnya kan ada juga yang bambunya mungkin bukan mayan kan. Iya. Terus gimana supaya bisa dari kira-kira ceritanya seperti apa tuh? Jadi pertama yang kenapa kita bikin pabriknya di Rangkas. Awalnya dari nggak punya lahan, kemudian akhirnya pelan-pelan suamiku tuh hobi banget beli tanah. Jadi kalau misalnya ada orang Medan mau begitu kayaknya. beli tanah lagi, investasi di situ asetnya. Jadi dia bilang pokoknya dapat untung dia pasti beli lahan. Akhirnya yang tadinya kita sama sekali nggak punya lahan, alhamdulillah pabrik kita sekarang ini udah pindah dari yang 2 hektar, sekarang pindah yang 1 hektar. Jadi kita punya gudang A sampai F sekarang ini. Kemudian siapa aja sih yang kerja sama kita? Yang kerja sama kita ini adalah pengrajin bambu yang memang awalnya mereka memang sudah terbiasa bikin furniture bambu. Yang pertama, ini yang paling tinggi kelasnya. Jadi mereka secara keahlian, pegang pisau dan lain-lain, itu semuanya mereka udah jago. Tetapi mereka tidak tahu yang bagaimana untuk masuk ke kualitas ekspor. Mereka dididik masuk ke tempat kita. Kemudian yang berikutnya, siapa lagi? Orang-orang yang hampir rata-rata putus sekolah. Jadi putus sekolah, mereka melamar di tempat kerja, mereka mau diajarkan, kemudian kita ajarkan dari nol, bagaimana cara pegang pisau, bagaimana cara memperlakukan bambu, gitu kan, memperlakukan bambu. Nah itu kita didik. Jadi yang awalnya tadinya kita nggak punya pengrajin, hanya 3 orang, kemudian kita dapat order 13 kontainer, datang 150 orang. Kemudian itu 150 itu kami berlangsung dari mulai tahun 1999 hampir kurang lebih sampai 2007. Jadi pengrajin bambu itu memang sebagian besar memang sudah punya keahlian itu, kembali kemudian kita didik untuk menjadi tenaga ahli yang lebih bagus lagi, dan kemudian orang-orang yang baru-baru itu baru belajar. Iya, nah itulah yang kita didik. Kemudian bambunya dari mana? Bambunya tetap dari areal kurang lebih 15 sampai 20 km itu diameter radius dari pabrik kami, gitu ya. Nah, dari radius dari pabrik kami, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa bambu yang diinginkan itu adalah bambu mayan. Bambu mayan itu bambu yang memang secara kualitas cocok untuk bambu furniture. Bambunya liat, istilahnya liat itu nggak gampang pecah, ya. Kemudian si bambu itu memiliki daging yang mudah kita bentuk dengan pisau, ya. Nah itu salah satu. Ukurannya bukan tebal tipis, bukan kali ya? Ketebalan juga menjadi, iya. Karena dengan ketebalannya nggak terlalu tebal, tapi juga nggak terlalu tipis, sehingga dia untuk furniture dia bisa masuk, gitu ya, untuk furniture. Berbeda kalau misalnya ketika kita misalnya membuat produk itu yang namanya konstruksi atau rumah bambu, itu kita menggunakan bambu yang berbeda, ya, supaya si bambu ini jenisnya lebih berbeda dengan bambu mayan. Nah, makanya karena kami UKM itu lebih pada pemberdayaan manusianya. Kenapa kita memang tidak menggunakan mesin? Jadi semua produk yang kita kerjakan di pabrik kita itu semua pakai handmade. Oh, handmade ya? Handmade. Semuanya pakai tangan, pakai pisau, pakai palu, pakai itu aja. Gitu. Kalau nekuk gitu ada juga nggak? Ada nekuk? Ada juga nekuk juga, tapi itu kita rekayasa bagaimana caranya tidak menggunakan peralatan mesin. Terus kalau tadi yang kebun-kebun tadi gimana? Jadi yang nggak punya mayan jadi ikut nanam atau gimana? Jadi yang mereka rata-rata karena ketertarikannya mereka untuk masuk ke tempat kita, walaupun dengan persyaratan yang tinggi, karena harganya kita beli lebih tinggi dibandingkan para tengkulak, mereka berlomba untuk menawarkan barang bambu
bambunya ke kita, sehingga orang-orang yang tadinya petani-petani yang tidak punya jenis bambu mayan, mereka berusaha untuk menanam bambu mayan gitu. Terus dari Sanikwa sendiri apa kira-kira ininya, ngasih bantuannya ke mereka atau apa, ngasih arahan atau apa? Kita biasanya memberikan arahannya lebih pada ketika mereka sudah tua, cara memotongnya seperti apa. Jadi cara panen ya? Cara panennya berpengaruh ya? Iya, karena tebang pilih, ya, nggak sembarangan menebang. Kemudian kita nggak mau juga bambu yang masih muda gitu ya. Itu aja sih yang kita ajarkan. Tetapi secara naluri petani-petani bambu itu sudah bisa, sudah tahu gitu. Kemudian tadi kan banyak yang pengrajin setempat tadi kan banyak kerja di situ. Kemudian yang dulu mereka juga bisnis sendiri bikin kan. Jadi gimana? Apa mereka masih dibantu untuk yang lokal produk atau gimana? Jadi gini, buat pengrajin-pengrajin yang tadinya memang mereka jualan lokal, justru tadinya jualan lokal, terus diajarin ke ekspor kan. Nah, mereka tetap kalau misalnya lagi nggak banyak kerjaan, mereka tetap jualan lokal. Kita nggak cegah dan kita anggap mereka itu bukan saingan. Karena mereka memang bagian daripada kita gitu, bagian daripada kami. Kemudian kalau ditanya dari kamu tuh enak aja jadi eksportir kaya sendiri atau masyarakatnya enggak gitu? Masyarakatnya enggak. Saya jamin semua yang kerja sama kita, teman-teman pengrajin itu yang tadinya nggak punya rumah sekarang punya rumah. Yang tadinya rumahnya jelek jadi rumah bagus. Yang tadinya nggak punya motor mereka punya motor. Yang tadinya motornya jelek jadi motornya bagus. Jadi buat kami salah satu landasan Sanikwa Bambu ini masih tetap bertahan, kemudian tetap memperjuangkan mereka karena kami ingin mereka juga terangkat secara ekonomi. Bagus. Ya berarti kan menghidupkan juga kan industri yang di lokalnya. Otomatis juga kualitinya pasti bagus dong sebelumnya yang di seputaran situ. Iya, kan pasti ngikut ya, karena mengikuti standar yang dibikin sama Sanikwa kan. Betul. Gitu. Jadi teman-teman pengrajin yang di sekitaran Rangkas Bitung, Banten, Serang dan lain-lain, dan mereka sudah bisa mandiri, mereka akan membuka bengkel sendiri, kemudian mereka punya anak buah sendiri, dan itu buat kita seneng. Jadi orang yang keluar dari Sanikwa bukan berarti jadi saingan kita, enggak sama sekali. Jadi saingan kita sebenarnya siapa? Saingan kita ya negara-negara yang punya produk bambu, misalnya Vietnam gitu ya. Vietnam banyak. Cina juga banyak ya. Cina olahan bambunya, gitu ya. Yang saya cerita dari sama Arif, bambu itu kan semua materialnya dari bambu, dari jenis bambu itu semuanya bisa bermanfaat untuk kita. Bisa jadi clothing, ya. Kalau Sanikwa sendiri apa sih produknya? Ya, pertama yang paling banyak dan paling rame dipesan sama buyer-buyer kita itu tempat tidur. Tempat tidur itu knockdown. Kalau ditanya desainnya siapa? Biasanya desain itu dari kami atau dari mereka. Dari pembeli ya? Dari buyer ya? Tapi kita yang menawarkan gitu ya. Jadi produk kita ada tempat tidur, bedside, kemudian lemari, kemudian rak, tempat tidur macam-macam jenisnya. Mau jenis yang romantis, yang pakai kelambu gitu segala macam. Ada di atas itu ya? Iya, pakai kelambu itu yang paling best seller banget. Terus kalau ditanya dari produknya berapa tahun sekali ganti desainnya gitu kan? Saya bilang kalau orang Eropa nggak terlalu ganti-ganti desain. Yang penting laku, ya udah. Ada buyer saya yang pesen produk satu tempat tidur dari tahun 2014 sampai hari ini masih pesen. Masih pesen? Masih pesen itu, dan itu best seller banget. Gitu. Ganti-ganti nggak modelnya? Enggak, itu aja. Itu aja ya? Gitu. Kayaknya mereka buka garage sale kali, beli lagi kali ya di sana. Gitu. Jadi kita juga ngerjain project-project untuk resort gitu ya, seperti di Bali, di Sawarna. Tapi kalau di itu Malaysia. tadi kita belum bikin ya, kayak yang floor atau buat apa? Belum. Karena itu kan mesinisasi. Nanti kalau pakai mesin ya? Karena di sini kita belum pakai mesin kan? Kita nggak pakai mesin. Terus ada rencana ke situ juga, terus ke perumahan? Jadi gini, kalau bicara soal itu, kenapa sih Sanikwa tetap dengan jenis bambu yang klasik, mempertahankan handmade-nya? Karena semua negara, Cina, misalnya Vietnam, itu mereka paling cepat
menggunakan mesin. Kemudian aplikasi pakai mesin itu mereka cepet ya? Cepet banget. Kemudian harganya murah banget. Dan itu nggak terjangkau dengan harga kita. Jadi saya bersaing dengan harga Cina, nggak bisa. Nggak bisa, saya nggak mampu. Betul. Lebih bagus saya mempertahankan keklasikannya, karena Vietnam dan Cina nggak bisa bikin produk saya. Specialty ini. Nah, gitu. Jadi produk saya ini nggak bisa ditiru sama mereka. Betul, biarin aja, gitu. Jadi itu kelebihan kita, gitu. Mempertahankan. Jadi bisa jadi kelebihan, tapi bisa jadi kekurangan. Tapi buat kami itu kelebihan kita, karena mereka belum tentu bisa bikin produk seperti kita. Gitu. Oke, menarik ya. Jadi sekarang gini Nari, kalau misalnya buat diekspor ya, kan negara banyak nih, tentu nggak gampang juga masuk ke pasar ekspor seperti itu kan. Produk kita juga, mereka juga pasti punya standar quality yang tinggi, biasanya kan gitu kan. Nah kita tahu lah kalau di lokal produk langsung ekspor pasti nggak bisa. Nah dari kiat-kiatnya mungkin dari apa tuh kira-kira? Sebenarnya kalau kami ya, di awal pertama kali kenapa bisa dapat buyer, yang pertama adalah kita ikut pameran. Jadi tahun 99 kita pameran, tahun 2000 ikut pameran, 2001, 2003 sampai 2014 itu setiap tahun kita ikut pameran. Pamerannya apa? Pameran Trade Expo Indonesia. Pameran itu diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan. Jadi itu pameran ekspor terbesar. Sebenarnya itu pameran multi produk. Jadi makanan, Jadi KBRI yang sana yang bikin atau gimana? Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan di Indonesia, iya. Dan itu setiap bulan Oktober. Jadi Sanikwa Bambu itu selalu ikut pameran itu. Nah, kenapa kalau ketika kita ikut pameran itu pasti kita dapat buyer. Insya Allah dapat buyer. Jadi teman-teman yang mau ekspor harus ikut ya. Harus ikut di situ ya. Karena bayarnya akan datang ya. Iya, karena bayarnya itu yang undang negara. Negara ya. Gitu. Jadi awalnya memang ikut pameran, kemudian ikut pameran, kemudian ikut pameran. Jadi ikut pameran terus. Harus ikut terus ya. Iya. Karena kalau kita cuma satu kali, buyer tuh nggak akan aware sama kita. Jadi harus beberapa kali, minimal 3 kali. Itu at least apa tuh? Pameran kan ya orang masuk ikut pameran bisa, kira-kira tipsnya apa biar kira-kira bisa menarik mereka? Ada yang penting nggak yang kalau di pameran, apa sih yang ditonjolin pada saat pameran, kita harus kasih apa sih? Jadi kalau ketika kita pameran sebagusnya kita sudah punya produk yang terjamin bahwa orang suka. Misalnya kalau Sanikwa pasti tempat tidur. Tempat tidur, kenapa sih kelebihannya tempat tidur? Karena itu kena knockdown. Jadi jumlah di dalam kontainer akan lebih banyak. Oke. Kemudian kalau misalnya itu produk lain, kalau misalnya itu handicraft, mana yang paling sering dibeli sama pembeli? Walaupun itu pembeli lokal, tolong itu dipamerkan. Jadi yang best seller itu dipamerkan. Kemudian setelah itu supaya kita Sanikwa Bambu harus eksis. Jadi eksisnya apa? Kita punya produk baru. Jadi new product. Produknya apa? Jadi sama itu harus di show juga. Nah, itu tips dari saya. Jadi ketika kita mau pameran, selain kita membawa produk, kita juga sudah mengundang. Jadi buyer-buyer yang ada di seluruh dunia yang pernah ketemu sama kita atau kita pernah punya kartu namanya, kita undang, kita kasih tahu. Kita ada expo nih. Ini ada expo nih di sini, gitu. Perlu datang ya. Nah, biar mereka datang, berkunjung. Kalau misalnya itu punya teman lokal, kita punya, kita undang juga, kita kasih tahu bahwa kita ikut pameran ini. Jadi orang aware. Itu tips yang berikutnya. Nah, di saat pameran, kita sebagai owner itu harus ada di sana. Nah itu penting. Itu penting karena dengan sendirinya kita yang tahu produk knowledge produk kita. Jadi jangan kita serahin sama yang namanya apa tuh? Kalau yang customer service yang cantik-cantik itu namanya SPG. Nah SPG itu boleh aja di situ, tapi secara produk knowledge dia tidak akan tahu dan kurang, tidak bisa membujuk, menjelaskan gitu ya. Nah sebagusnya ketika pameran kita hadir di sana. Pameran Trade Expo itu cuma 5 hari, masa 5 hari kita nggak bisa mengeluangkan waktunya. Kemudian
yang berikutnya adalah setelah pameran. Tugasnya apa? Setelah pameran, tugas kita adalah ketika pameran kita menjelaskan, kemudian kita sudah memiliki kontaknya, maka ketika dia bertanya, kita bisa menjawab by email, by WhatsApp, itu harus langsung di follow up. Berarti ini follow up-nya penting ya. Jadi bukan cuma pameran terus diemin, nggak ada follow up-nya, percuma ya? Nggak boleh. Ya, percuma ya. Jadi harus segera di follow up, betul-betul kita harus memegang kontaknya mereka itu. Itu aja sih sebenarnya kuncinya kalau kita mau menggait pasar ekspor. Terus kalau produk itu fungsional atau dari aksesoris atau apa yang paling bagus, atau harus ngikutin tren, atau tadi specialty tadi lebih penekanannya ke situ, atau gimana? Sebenarnya tergantung negaranya. Jadi ada beberapa negara ada yang sangat menyukai produk yang besar-besar, sehingga dia kalau istilahnya kalau di diameter bambu tuh mereka maunya yang diameter gitu 12 gitu kan. Kalau itu orang Jerman. Kalau orang Perancis mereka biasanya minta yang diameternya sedang. Untuk tempat tidur misalnya mereka pakai diameter 9-10 gitu. Tapi secara umum biasanya mereka yang walaupun produknya itu besar atau kecil, lebih bagus, lebih multifungsi ya. Gitu. Secara umum seperti itu. Kemudian kalau itu produk-produk makanan, yang pasti dia harus sudah kalau teman-teman mau mencoba untuk ikutan pameran ekspor, itu Trade Expo yang setiap bulan Oktober, sebagusnya memiliki sudah beberapa sertifikat yang standar aja Indonesia. Gak usah mikirin standar luar negerinya, karena nanti akan dibimbing oleh si buyer untuk mengikuti standar luar negerinya mereka. Karena food ingredient agak susah kayaknya. Agak ketat maksudnya? Agak ketat, tapi untuk beberapa negara nggak terlalu juga gitu. Tergantung sekarang negaranya apa. Jadi kalau untuk produk-produk ini, kalau khusus selain makanan apa kira-kira? Banyak. Concernnya? Misalnya sekarang itu orang lagi banyak misalnya spicy ya. Spicy bumbu, gitu ya. Bumbu kemasan maksudnya? Iya, bumbu kemasan itu juga. Kalau kemarin kebetulan saya jadi fasilitator dan PPIJP dari Kementerian Perdagangan, itu saya jadi coach untuk beberapa UKM. Jadi dari sudah 3 tahun lah, 2022, 2021 sampai 2020, saya pegang UKM di Jabodetabek, Banten, itu Hongkong itu lagi nyari kerupuk misalnya. Ya, kerupuk. Jadi infonya dari siapa tuh kayak gitu-gitu? Apa maksudnya peluang tadi yang di luar negeri tadi dapatnya dari? Itu dari ITPC. Ya, jadi perwakilan perdagangan di kedutaan di KBRI-nya KBRI di sana ke Kementerian Perdagangan. Gitu. Kemudian pas kebetulan memang ada peserta. Kalau kita mau dapatnya gimana infonya? Kontaknya? Harus follow aja ITPC. Oh, bisa ya, dia langsung dia nanti bisa kita bisa DM, kemudian tawarkan barang apa yang kita punya misalnya gitu. Kalau mereka tertarik, mereka reply gitu. Terus tadi gitu. Yang training tadi yang bikin siapa? Kemendak juga? Kemendak juga. Dia itu disaring. Kalau misalnya ini kemarin tuh tahun lalu itu ada 10 kota. 10 kota, salah satunya Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jogja, itu juga ada. Itu daftar ke PPIJP itu, ke kalau mau ikut website-nya, webnya ke PPIJP. Nanti mereka akan disaring hanya diambil 25 UKM. Syaratnya? Syaratnya paling tidak mereka sudah punya perusahaan. NIB, misalnya PT atau CV, kemudian punya NIB-nya, kemudian... Nggak mesti harus sudah ekspor kan? Enggak harus. UKM lokal gitu bisa juga? Iya, bisa. Semuanya, justru mereka yang kita tawarkan adalah orang yang memang tertarik untuk ekspor gitu. Yang mau naik kelas ya? Yang mau naik kelas, ekspor gitu ya? Benar gitu. Berarti termasuk fasilitasi dari pemerintah juga sebenarnya lewat Kemendak ya? Betul, itu fasilitas dan itu sangat diperhatikan.
menurut saya untuk teman-teman Arga Cita yang mau ikutan salah satu jadi peserta ECP Export Coaching Program, silahkan buka websitenya PPEJP. Mereka itu buka di bulan Januari karena akan di-coach selama 1 tahun. Lumayan. Itu gratis tanpa bayar. Wah, luar biasa. Kayaknya saya daftar deh. Boleh. Tapi belum punya produknya. harus ada perusahaan dulu, kemudian punya NIB, minimal itu dulu. Karena setelah itu kita tinggal lihat produknya apa gitu. Ya. Kalau Indonesia sih potensi sebetulnya sih banyak sekali ya. Indonesia adalah negara yang paling kaya. Jadi Arif, kalau saya datang ke pameran, mau pameran apapun, saya selalu merinding karena, aduh ya Allah, Masya Allah, tabarakallah, Indonesia ini kaya banget. Semuanya ada, dan itu semuanya dibutuhkan oleh luar negeri ya. Jadi maksudnya gini teman-teman Arga Cita ya, kalau misalnya kita mikirin, gue jualan lokal juga udah untungnya udah melebihi, saya sudah punya banyak aset dan lain-lain gitu kan, karena jualan lokal aja. Tetapi sebenarnya menurut saya yang berpikir sesuatu bahwa kenapa enggak sih kita bisa dari yang sudah laku ini, dan kita punya peluang yang masih punya kelebihan produksi ya, yang bisa kita jualkan, kita tawarkan ke luar negeri, kenapa enggak gitu. Harganya pasti lebih banyak gitu ya. Kalau ditanya saya teman-teman yang saya coach itu, mereka itu pertama pasti yang punya produk, tetapi yang tidak punya produk pun bisa, karena mereka trading. Oh, oke. Ya, jadi dia jualin UKM, punya UKM. Karena jiwanya dia marketing kan, itu bisa aja. Jadi teman-teman yang nggak punya produk, yang punya produk, coba aja ikutan mencari tahu bagaimana proses ekspor. Jadi ekspor itu, kalau saya bilang di tahun yang sekarang, para Gen Z itu udah melirik ekspor. Gen Z itu umur 23 ya, 22. Jadi saya menjadi CEO di Sanikwa Bambu, tapi saya ini sekarang dalam langkah menyerahkan ke anak saya. Jadi ke si Gen Z. Ke si Gen Z. Mereka interest ya? Dan itu interest banget. Milenial itu umur 27-28 itu udah jadi eksportir keren-keren banget gitu. Jadi kalau ditanya ekspor susah nggak? Enggak ya, tenang aja, banyak yang bisa ditanya. Datang aja ke PPJP, itu di sana banyak banget fasilitator yang praktisi seperti saya. Jadi saya ini ngajarin mereka berdasarkan pengalaman. Jadi praktisi, jadi mereka praktisi. Teman-teman, jadi teman-teman di PPJP itu banyak praktisi. Kemudian mereka juga ada widya suaranya. Jadi aman deh kalau mau nanya apa aja. Oke, jadi ini menarik sekali jadi sebenarnya terbuka sekali peluang buat kita pengusaha yang lokal, buat ekspor, ya kan. Kemudian kalau yang mau berbisnis di trading tadi, ekspor pun bisa, karena kan produk kita banyak ya kan, dan kebanyakan mungkin orang yang produksi nggak mau juga pusing di ekspor, kita yang kerjain kan gitu kan. Benar. Ya kan, jadi kita yang take itu ya. Iya, betul. Ya, ini menarik sekali jadi mungkin bisa ikut tadi yang mau ikut di coachingnya tadi. Iya, silakan daftar aja. Mungkin terakhir dari mungkin bisa share kita kiat-kiat pentingnya apa sih supaya ini kita bisa, mungkin teman-teman Arga Cita yang punya produk bisa mau ekspor ikut seperti Indari, kira-kira apa kiat suksesnya lah? Jadi teman-teman, sebenarnya saya belum sukses, saya cuman lebih awal, lebih duluan aja melakukan ekspor. Nah, untuk teman-teman yang pengen ekspor, sebenarnya tadi saya sudah bilang bahwa ekspor itu nggak susah. Ekspor UKM itu menjadi primadona dimanapun, di instansi manapun primadona. Semua instansi, baik itu pemerintah, BUMN, itu mau bantu kita, para UKM. Jadi teman-teman UKM yang sebenarnya punya produk, silahkan menghubungi instansi setempat, dinas setempat untuk dibimbing sama mereka. Itu ya. Kemudian yang kedua, kita harus konsisten. Jadi kalau ditanya
Dari produknya bambu aja. Iya, emang produknya bambu aja. Dari awal sampai sekarang saya tetap bambu. Kenapa? Karena satu produk bambu aja kita harus ngulik banyak banget. Kemudian belajarnya tuh enggak setahun 2 tahun gitu ya, minimal berapa? 5 tahun deh gitu ya, 5 tahun untuk bisa dapetin sesuatu yang kita harapkan. Kemudian mentalnya harus kuat. Jadi pengusaha itu kayak main roller coaster gitu ya. Jadi tantangannya banyak, tetapi happy-nya juga banyak. Jadi ketika saya bekerja di stasiun TV nasional selama 17 tahun, saya nggak pernah keluar negeri. Tapi begitu masuk ke Sanikwa Bambu, saya begitu masuk udah pergi ke Prancis, pergi kemana? Ya itu bonus dari jalan-jalan kita. Happy-nya di situ. Walaupun pada saat kita pergi ke luar negeri tetap sambil kerja. Jadi kalau saya sama suami saya pergi kemanapun nggak pernah murni jalan-jalan, tapi pasti sambil kerja. Oke. Gitu. Itu aja. Jadi happy itu. Ya, Oke, jadi ingat teman-teman tetap semangat ya. Ya, kita bisa ikut sendiri. Kembali lagi kita di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.